Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Pendidikan Agama dengan judul Hubungan Manusia dengan Tuhan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, 1 Rizky Royanul Hisna, nomor induk mahasiswa 20123 2055, Rian Herweliansyah 20123 2054, Dimas Sami Haji 16123 108, Jamaluddin Al-Kufah 20123 2040. Materi yang akan dibahas yaitu penjelasan tentang hubungan, penjelasan tentang manusia, penjelasan tentang Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan meliputi hakikat hubungan manusia dengan Tuhan, iman dan takwa, ibadah, dan di akhir ada kesimpulan. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan baik dengan Tuhannya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan terjadi apabila manusia berinteraksi dan adanya timbal balik dari pihak kedua. Hubungan dapat menentukan kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Semakin dekat dengan pihak yang berinteraksi, semakin dekat pula hubungan yang terjalin. Dan sebaliknya, dengan pihak yang berinteraksi semakin jarang berinteraksi, semakin jauh pula hubungan dengan pihak tersebut. Hal ini diungkapkan dalam Poise Harry Ajik, Van Cornelis dan Meulen Ingevander 2008 di negeri penjajah orang Indonesia di negeri Belanda tahun 1600 sampai 1950. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya manusia diciptakan dengan keadaan yang sempurna, memiliki akal pikiran dan hawa nafsu. Tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid sebagai Imam Besar Masjidil Haram. Allah menciptakan dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanannya dengan tangan, dan Allah menciptakan dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana yang Allah kehendaki. Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Para cendekiawan menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Yang paling umum diantaranya adalah maha tahu, mengetahui segalanya, maha kuasa, memiliki kekuasaan tak terbatas, maha ada, hadir di mana saja, maha mulia, mengandung sifat-sifat baik yang sempurna, tak ada yang setara dengannya, serta kekal atau abadi. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wa syahadati huwar rahmanur rahim, yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, yang mengetahui apa yang rahasia dan apa yang terang-terangan, mengetahui apa yang gaib dan apa yang hadir. Dia maha pengasih yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, juga maha penyayang kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Al-Musyayyar. Hakikat hubungan manusia dengan Tuhan. Hakikat hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa meninggalkan unsur ketuhanan, telah menjadi fitrah manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepada Tuhan tetap diperlukan suatu ilmu. Ilmu tersebut diperoleh melalui pendidikan. Dengan pendidikan, manusia dapat mengenal siapa Tuhannya. Dengan pendidikan pula, manusia dapat mengerti bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Melalui sebuah pendidikan yang tepat, manusia akan menjadi makhluk yang dapat mengerti bagaimana seharusnya yang dilakukan sebagai seorang makhluk Tuhan. Manusia dapat mengembangkan pola pikirnya untuk dapat mempelajari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Menjalin hubungan dengan Allah atau hablum minallah adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup di dunia. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus selalu mengingat akan Sang Pencipta. Menjalin hubungan yang baik dapat dilakukan dengan cara menaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Lalu bagaimana jika manusia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Dalam konsep pemahamannya, hubungan kita dengan Allah sama halnya keterikatan dengan makhluk. Contoh, kita berteman dengan seseorang, lalu kita berbuat baik kepadanya, maka teman kita juga akan berbuat baik kepada kita. Akan tetapi jika kita berbuat buruk kepadanya, maka kita akan dijauhi, diabaikan, bahkan membalas perbuatan kita apa yang telah dilakukan kepadanya.
Dan apabila kita tidak mempunyai hubungan dengan seorang pun, maka tidak akan ada orang yang membantu dan menolong kita saat mengalami kesulitan. Begitu pula hubungan kita sebagai manusia dengan Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan makhluk dan alam semesta. Tentunya kita selalu menikmati semua ciptaannya yang ada di dunia ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hubungan manusia dengan Tuhan itu agar hidup kita tenang, damai, ada tempat mencurahkan isi hati kita, ada tempat berharap, memohon dan meminta segalanya dengan kuasanya yang tidak ada bandingannya dengan apapun, sebagaimana dalam potongan ayat berikut yang berbunyi, Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalam tafsir Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan sifat kuasa terhadap segala sesuatu. Dalam hal ini, karena Dia bertindak memperingatkan terhadap orang-orang munafik akan azab dan siksanya. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia Maha meliputi mereka dan Maha Kuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Iman dan takwa. Hubungan manusia dengan Allah bisa dilihat dari segi iman dan takwa. Apa itu iman dan takwa? Iman secara bahasa yaitu percaya, sedangkan secara istilah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya Allah. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Ibnu Abbas mendefinisikan takwa adalah takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 71. Kata takwa menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar diambil dari rumpun kata wikoyah yang berarti memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoinya. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Menurut Hamka lagi, dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal saleh. Bahkan, dalam kata takwa terkandung juga arti berani. Takwa dengan kata lain dapat diartikan yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Iman dan takwa merupakan bentuk hubungan kita dengan Allah. Ketika seseorang yakin kepada Tuhannya, maka dia akan berusaha menjalin hubungan baik dengan Tuhannya dengan cara melakukan ritual atau ibadah yang dilakukan sepenuh hati dan bisa mendekatkan diri kepadanya. Ibadah. Pokok utama dalam membangun hubungan manusia dengan Allah yaitu dengan ibadah. Ibadah adalah penghambaan. Segala macam perbuatan atau ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah, termasuk juga amalan hati seperti cinta kepada Allah, tunduk, menghinakan dan merendahkan diri, takut, berharap, tawakal, semuanya adalah ibadah. Jika di dalam Al-Quran dan hadis terdapat perintah terhadap sesuatu, maka sesuatu itu adalah ibadah. Jika Allah dan Rasul-Nya melarang sesuatu, maka meninggalkan sesuatu itu adalah ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibnu Abbas berkata, semua penyebutan ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Artinya, jika dalam Al-Quran terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah tauhidkan Allah atau sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Karena itu, maka ayat ini adalah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Fungsi ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya, Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, supaya kita merasa dekat dan merasakan ketenangan, maka diantaranya kita dapat melakukan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi dan tujuan ibadah dalam Islam yaitu untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri, dan peranannya sebagai wakil dan hamba yang dipercaya Allah di bumi. Tujuan lain dari ibadah adalah ketakwaan hati.
ketakwaan yang mencegah dari maksiat dan mendorongnya untuk melaksanakan perintahnya, agar kita merasakan pengawasan Allah, sehingga seorang merasa takut dan malu dalam berbuat maksiat dan dosa. Mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, yang senantiasa Allah janjikan kepada orang-orang mukmin yang beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ibadah kepada Allah atau ibadah mahdoh, yang langsung hubungannya dengan Allah. Ibadah mahdoh memiliki beberapa jenis diantaranya. 1. Bersuci. 2. Sholat. 3. Saum. 4. Haji dan umroh. 5. Zikir. 6. Membaca dan mentadaburi Al-Quran. 7. Berdoa. Dan yang ke-8 bertawakal. Agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak benar kecuali dengan ada syarat. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia dengan wujud yang sebaik-baiknya. Allah adalah Tuhan semesta alam yang kuasanya melebihi sesuatu. Menjalin hubungan dengan Allah atau hablum minallah adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup di dunia. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus selalu mengingat akan Sang Pencipta. Menjalin hubungan yang baik dapat dilakukan dengan cara menaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Tujuan dari hubungan manusia dengan Tuhan itu agar hidup kita tenang, damai, ada tempat mencurahkan isi hati kita, ada tempat berharap, memohon dan meminta segalanya dengan kuasanya yang tidak ada bandingannya dengan apapun. Iman dan takwa merupakan bentuk hubungan kita dengan Allah. Ibadah adalah bentuk perwujudan manusia sebagai hambanya. Artinya, ibadah memiliki keterikatan langsung dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan beribadah kepada Allah, yang dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas merupakan bentuk perwujudan dari hubungan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.